Terus siapa lagi yang udah hadir? Bisa Bu. Baik, di sini kita akan membahas materi tentang cerahkan kembali dengan saling menasehati. Di sini kita akan membahas dengan judul cerahkan kami dengan saling menasehati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Lalu dikatakan, untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para imam kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Maksudnya di sini kita menasihati orang itu bukan asal menasihati, melainkan kita menasihati orang itu harus dengan adab, dengan tata cara yang baik, dan terus dengan kata-kata yang sopan dan lemah lembut sehingga nasihat itu dapat diterima. Pengertian nasihat. Nasihat di sini berasal dari bahasa Arab, dari kata kerja nasoha yang berarti kholaso, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran dan benar. Dalam arti lain, nasihat juga bisa berarti kotor, yaitu menjahit, karena perbuatan penasihat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasihatinya diibaratkan memperbaiki pakaiannya yang robek. Sedangkan menurut istilah, nasihat adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Agama itu adalah nasihat bagi Allah. Maksudnya di sini kita tuh berpegang teguh kepada agama, umat Islam dapat tetap memelihara keyakinan dalam mensucikan Allah dan kesempurnaannya, mengesahkannya dalam bentuk hal ibadah dan menjauhi kesyirikan, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, mencintai yang dicintainya dan membenci yang dibencinya. Kedua, agama itu nasihat bagi kitabnya, yaitu berpegang teguh kepada agama. Umat Islam dapat memelihara kesucian Al-Quran dengan membacanya, menggali isinya, dan mengamalkan kandungan dalam Al-Quran tersebut. Kemudian perintah nasihat, perintah saling nasihati. Di sini perintah saling nasihati
dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Baik, di sini Allah berfirman dalam Quran surah An-Nahl yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdekatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maksud dari tersebut, Allah itu menyuruh kepada kita menasihati sesama kita, sesama manusia, dengan cara yang baik, dengan mengajarkan yang baik, bukan asal dengan kata-kata yang kasar, dengan melontarkan kata-kata yang memaksakan kepada orang yang kita nasihati, sehingga hal itu akan menjadikan orang yang kita nasihati dapat menerima apa yang kita nasihati kepada mereka. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui. Jadi niat kita menasihati teman-teman kita yang berbuat salah, kita harus niat itu karena Allah. Jadi kita harus meniatkan karena Allah, niatkan baik agar orang yang kita nasihati itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan Allah lah yang lebih mengetahui mana yang sesat dari jalannya, dan lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Baik, selanjutnya adab dan metode dalam menyampaikan nasihat. Yang pertama, sampaikan nasihat secara personal, yaitu menasihati di kala sepi sehingga tidak ada yang melihat dan mendengarnya. Baik, karena itu siapa yang bisa menjelaskan dengan pemahamannya sendiri apa maksud menasihatkan, menyampaikan nasihat secara personal? Hayati? Misalkan nasihat secara personal, nasihat secara personal itu kita tuh nasihati dia tuh secara individu gitu kan. Setelah ada kesalahan tersebut dia kan, karena dihindari dari orang ramai gitu. Itu secara apa ya, tatap muka gitu sama dia gitu. Jadi kita tuh nggak nasihati kalau ramai, itu kan dia lagi sombong atau apa gitu kan. Jadi kita berusaha langsung. Pendapat Yati benar. Lalu yang kedua, hindari to the point, yaitu menjaga perasaan orang yang dinasihati agar merasa tidak terhakimi. Maksud dari poin kedua, kita menasihati seseorang itu harus tidak langsung menasihati kamu salah, tidak langsung menjudge dia, kita bilang dia itu langsung salah gitu. Tidak. Pertama-tama kita dekatilah dulu dia. Gimana cara memberitahu kesalahan dia dengan cara yang baik, tapi jangan langsung menegur kesalahannya begitu. Kamu salah, tidak. Lakukanlah dengan yang seperti yang lakukanlah bagaimana semestinya bisa diterima orang itu. Jadi jangan bilang langsung kamu itu salah. Lalu yang ketiga, tetap rendah hati dan bersyukur. Tetap rendah hati, bersyukur dan mengharap ridho Allah. Maksudnya di sini ada yang bisa mengerti. Maksudnya di sini ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contoh. Enggak. Maksudnya di sini tetap rendah hati dan bersyukur. Di kala kita menasihati seseorang, kita tidak boleh merasa berharga diri bahwa kita itu benar. Jadi kita menasihati seseorang itu, kita juga introspeksi apakah diri kita itu udah baik apa belum. Nah, di situ jadi kita merasa juga harus nasihat itu bukan untuk
tadi kan kan tabayun sebelum nasihati. Maksud itu tabayun itu kan artinya kalau bahasa Indonesia kan mengklarifikasi kan istilah itu kita mencari kebenarannya apakah betul nggak dia melakukan kesalahan ini. Jadi kita bahasa mungkin nanti ya misalkan misalnya nih dia pacaran kan salah dulu kan. Kita tuh nasihati dia tuh nggak boleh pacaran gitu, tapi kita nampak tak dia pacaran gitu. Jadi kita harus ada bukti bahwa dia melakukan kesalahan itu. Hari Minggu ini, ayah telah berjanji untuk mengajak Zidan dan Zahra makan siang bersama di restoran favorit mereka berdua. Ayah berjanji karena Zidan dan Zahra mendapatkan nilai yang bagus ketika ujian sekolah. Mereka berdua tentu sangat senang. Namun ketika mereka sekeluarga hendak berangkat, tiba-tiba telepon ayah berbunyi. Ayah segera mengangkat telepon genggamnya dan berbicara sejenak dengan seseorang. Ternyata ayah diperintahkan untuk datang ke kantor sebentar karena ada suatu pekerjaan mendadak. Ayah segera berangkat dan berjanji akan pulang sebelum waktu zuhur tiba. Sambil menunggu ayah pulang dari bekerja, Zidan dan Zahra menghabiskan waktu luang di hari Minggu mereka dengan membaca buku pengetahuan umum. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 12 siang, namun ayah belum datang juga. Mereka berdua mulai gelisah. Zidan lalu bertanya kepada ibu, "Bu, mengapa ayah belum pulang juga?" Ibu pun menjawab, "Mungkin sebentar lagi, sabar dulu ya sayang." Waktu terus berjalan, Zidan dan Zahra mulai tidak sabar. "Apakah kita tidak jadi berangkat? Ayah kan sudah berjanji," kata Zahra. "Iya kak, aku udah lapar banget nih," keluh Zidan. Ibu yang mendengar pembicaraan mereka berdua kemudian berkata, "Anak-anak, kita berlatih untuk bersabar yuk. Anak yang sabar disayang oleh Allah loh." Ibu kemudian membuatkan 2 gelas jus apel untuk Zidan dan Zahra yang sudah mulai lapar. "Ini ibu buatkan jus apel, yuk diminum dulu untuk menahan lapar," kata ibu. Zidan dan Zahra segera meminum habis jus apel yang sangat lezat dan segar itu. "Bu, jika kita disayang oleh Allah, apakah apapun yang kita inginkan akan diberi?" tanya Zahra dengan lugunya. Ibu menjawab, "Tentu saja sayang, asalkan kita sabar dan berdoa dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengabulkan doa kita." "Aku juga mau disayang Allah," kata Zidan dengan riang gembira. "Kalau begitu anak-anakku yang manis-manis ini harus bersabar menunggu ya," kata ibu sambil tersenyum. Akhirnya ketika sampai pada pukul 2 siang, ibu, Zidan dan Zahra memutuskan untuk makan siang di rumah tanpa ditemani ayah yang masih belum pulang dari bekerja. Beberapa saat setelah mereka selesai makan siang, tiba-tiba bunyi klakson mobil ayah terdengar dari luar rumah. Zidan dan Zahra segera lari ke depan rumah untuk menyambut ayah yang sudah pulang. Zahra kemudian bertanya kepada ayah, "Ayah, kok baru pulang? Kan ayah sudah berjanji kita akan makan siang di restoran." Ayah pun tersenyum mendengar pertanyaan Zahra dan langsung meminta maaf. Kemudian ayah menjelaskan bahwa di jalan sepulangnya dari bekerja, ia terjebak macet yang sangat panjang karena ada kecelakaan lalu lintas. Setelah menjelaskan kepada Zidan dan Zahra, ayah kemudian mengeluarkan bungkusan kotak makanan yang berbau sedap sekali dari dalam mobil. Zidan dan Zahra bertanya-tanya, bungkusan makanan apa yang sedang dibawa oleh ayah. Ternyata isi bungkusan itu ialah martabak manis kesukaan Zidan dan Zahra. Mereka berdua sangat senang dan segera memakannya dengan lahap. Demikian kisah Zidan dan Zahra yang mendapat hadiah istimewa karena telah bersabar menunggu. Yuk mulai sekarang kita berlatih untuk bersabar agar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pentingnya saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yang
kami. Lalu poin yang kedua, mengingatkan diri sendiri untuk konsekuen jika kita sebagai pemberi nasihat. Nasihat teman kita itu harus karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau dibilang kamu itu baik, kamu itu udah sempurna gitu. Bukan, tapi karena mengharapkan